Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tria Mawita dengan NIM 23349040 dari Prodi Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografis. Di sini saya akan menjelaskan tentang PPT saya yang berjudul yaitu Pengantar Spasial Data Mining. Yang pertama pengantar. Adapun pengantarnya itu yang pertama Spatial Data Mining atau disingkat dengan SDM digunakan untuk menemukan pola, aturan, dan pengetahuan tersembunyi dari data spasial. Spatial data mining itu sendiri ialah proses mengekstrak pola, aturan, dan informasi dari data spasial. Data spasial itu sendiri ialah data yang terkait lokasi geografis, misalnya peta, citra satelit, dan GPS. Hasil data mining ini sangat penting karena sebagian besar data di dunia ini memiliki aspek yang spasial. Selanjutnya kita masuk yang pertama yaitu ada motivasi SDM. Motivasi untuk spasial data mining dengan perkembangan pesat teknik dan instrumen canggih untuk memperoleh, menyimpan, dan mentransmisikan data besar. Data spasial terus berkembang melampaui apa yang pernah dibayangkan. Adapun motivasi SDM yang saya buat, yang saya ringkas, yaitu ada kebutuhan untuk menemukan pengetahuan dari repositori data spasial yang terus bertambah. Yang kedua yaitu pertumbuhan data spasial yang sangat cepat. Yang ketiga, adapun motivasinya yang berupa GIS, remote sensing, dan sensor menghasilkan data yang besar. Selanjutnya itu ada data spasial berlebihan. Misalnya, jumlah data yang sangat besar menumpuk, seringkali tidak terpakai atau berulang. Yang kedua itu volume data terlalu besar dan sering menumpuk. Yang ketiga, banyak data tidak pernah dianalisis ataupun biasa disebut dengan wasted resource. Adapun gambar yang saya buat yang di sebelah kiri, gambar yang pertama itu instrumen dan peralatan berubah seiring dengan akumulasi data. Kemudian gambar yang kedua yaitu eh, gambar data spasial yang diindra dari jarak jauh dari pengamatan bumi. Di mana tingkat akumulasi data sekarang jauh melebihi tingkat data transaksional umum. Sebagian besar data spasial diambil dari pengamatan bumi. Saat ini, data yang terindra dari jenis satelit baru seperti QuickBird, IRS, dan ICONOS sedang dipasarkan dan diterapkan. Data komputerisasi ini disimpan dalam media magnetik. Untuk mendefinisikan, memanipulasi, dan menganalisis data ini, sistem informasi spasial seperti GIS dikembangkan untuk komputer pribadi. Selanjutnya yang kedua itu bahaya dari data spasial. Adapun bahaya dari data spasial itu meliputi data yang salah atau digunakan dengan buruk dapat menyebabkan kesalahan analisis dan pengambilan keputusan. Yang selanjutnya itu data salah atau sering juga disebut dengan keputusan salah dan noise, error atau ketidaklengkapan memengaruhi hasil analisis. Di mana kita bisa lihat gambar yang sebelah kanan, yaitu gambar kapasitas produksi data spasial jauh lebih besar daripada kapasitas yang tersedia untuk analisis data. Lee et al. 2006. Struktur basis data untuk data spasial lebih kompleks daripada tabel dalam basis data relasional biasa. Selain data tabular, ada gambar raster dan grafik vektor dalam basis data spasial. Atribut untuk mana tidak disimpan secara eksplisit dalam basis data. Selain itu, data spasial bersifat heterogen, tidak pasti, sensitif terhadap waktu, dan multidimensi. Data spasial yang entitas yang sama dapat didistribusikan di lokasi dan di departemen yang berbeda, dengan struktur dan standar yang berbeda. Meskipun data spasial ini ada dalam lautan bumi ini, manusia tidak dapat memanfaatkannya sepenuhnya untuk membantu aplikasi yang terkait dengan ruang. Oleh karena itu, jumlah besar dataset yang dikomputerisasi telah jauh melampaui kemampuan manusia.
untuk sepenuhnya menafsirkan dan menggunakannya dengan benar. Selanjutnya itu upaya pemanfaatan data. Metode basis data tradisional tidak memadai untuk kompleksitas spasial, karena metode tradisional hanya menyimpan dan mengambil data dan tidak mampu menjawab hubungan apa yang tersembunyi. Maka dari itu, spatial data mining hadir untuk melengkapi kelemahan ini. Untuk mengontrol basis data, sistem manajemen basis data atau disingkat dengan DBMS telah dikembangkan untuk mempercepat kecepatan query data. Sebagai mesin basis data, perangkat lunak sistem DBMS adalah kumpulan program yang memungkinkan pengguna dengan antarmuka untuk menentukan, membuat, dan memanipulasi beberapa basis data serta memelihara dan menyediakan akses yang terkontrol kepada mereka. Selanjutnya itu di BMS bersifat umum. Sistem basis data dikembangkan untuk mendukung operasi suatu organisasi tertentu atau sekumpulan aplikasi tertentu. Yaitu sistem basis data terdiri dari basis data khusus aplikasi, DBMS yang memelihara basis data tersebut, dan perangkat lunak aplikasi yang memanipulasi. Selanjutnya ada usulan dari spatial data mining. Penemuan pengetahuan dalam basis data atau KDD pertama kali untuk memenuhi tantangan dalam menangani sejumlah besar dataset, yaitu Sridaran 1989. Adapun usulannya meliputi diperkenalkan untuk mengungkapkan struktur dan pola tersembunyi dalam data spasial. Spatial data mining bertujuan menemukan pola, peran, dan pengetahuan dari data spasial, mengungkapkan hubungan spasial, distribusi, dan asosiasi, mendukung pengambilan keputusan cerdas. Pada tahun 1995, data mining secara resmi diperkenalkan oleh Usama Fayyad pada Konferensi Internasional pertama tentang Penemuan Pengetahuan dan Pengenalan Data Montreal, Kanada. Fayyad dan Uturusami 1995. Pada 1997, Data Mining dan Penemuan Pengetahuan, sebuah jurnal internasional, didirikan bersama KDG di et al. 1997 di 2021. Yang B, keadaan spatial data mining saat ini. Yang pertama, dalam aktivitas akademik. Spatial data mining adalah tema penting dan topik hangat yang menarik banyak perhatian untuk makalah, monograf, demo, kompetisi, alat, dan produk. Selain bidang aplikasi spesifiknya, spatial data mining telah memasuki bidang-bidang terkait, seperti DM, penemuan pengetahuan, dan ilmu informasi geospasial. Ia merupakan topik kunci dari Indeks Situasi Ilmu Pengetahuan atau SCI. Adapun aktivitas akademik antara lain dalam riset dalam JIS, penginderaan jauh, dan ilmu komputer memperluas bidang spasial data mining. Banyak penelitian dan konferensi internasional tentang spasial data mining. Bidang terkait seperti GIS, penginderaan jauh, AI, ilmu komputer. Spasial data mining menjadi jembatan antar disiplin. Selanjutnya itu yang kedua, teknik teoritis. Spatial data mining adalah proses untuk mendukung pengambilan keputusan. Pengetahuan dasarnya berbentuk aturan ditambah pengecualian. Teknik-teknik teoritis secara langsung memutuskan apakah pengetahuan yang ditemukan baik untuk aplikasi yang dihadapi. Adapun tekniknya meliputi model awan atau cold model, metode medan data atau data file, mining view, klasterisasi spasial, dan lain-lain. Di mana cold model adalah menghubungkan data kuantitatif dengan konsep kualitatif. Yang kedua, data file adalah memodelkan interaksi antar data. Selanjutnya yang ketiga ada mining view, ialah memahami kebutuhan penambangan berbeda. Selanjutnya ada klasterisasi spasial dan statistik spasial. Baiklah, kita lanjut yang ketiga, itu bidang aplikasi yang berlaku. Spatial data mining adalah teknik yang mendukung pengambilan keputusan dengan dataset yang tergeoreferensi. Ini dapat memberikan pengetahuan yang berharga kepada pengambil keputusan melalui interpretasi data yang terarah, rekonstruksi basis data, pengambilan informasi, pengetahuan hubungan, penemuan entitas baru, dan optimisasi spasiotemporal.
Aplikasi dalam GIS, pengendaraan jauh, lingkungan, dan perencanaan kota dan lainnya. Misalnya lingkungan berupa monitoring hutan, banjir, longsor. Perkotaan berupa tata kota, transportasi, tata ruang. Ekonomi berupa pemilihan lokasi bank, analisis pasar berbasis lokasi. Keamanan berupa pemantauan video spasial, analisis data sosial media. Selanjutnya yang C itu hambatan spasial data mining. Data spasial yang bersifat spasial, temporal, multidimensi, besar, kompleks, dan tidak pasti mampu mengidentifikasi lokasi geografis dari fitur, batas, dan hubungan entitas spasial di bumi. Meskipun spasial data mining telah mencapai beberapa tujuan penelitian dan aplikasi, ada kesulitan teknis yang perlu diatasi Kovarsky 1999 seperti data berlebihan, data berdimensi tinggi, data tercemar, data tidak pasti, perbedaan dalam penambangan, dan masalah dalam merepresentasikan pengetahuan yang ditemukan. Meliputi tantangan dalam menangani kompleksitas, ketidakpastian, dan data berdimensi tinggi. Kompleksitas struktur data spasial, data berdimensi tinggi atau atribut banyak, data tercemar dan tidak pasti, perbedaan tujuan penambangan. Yang pertama, data spasial berlebihan. Dalam keadaan normal, jumlah gambar yang terdeteksi sangat besar, sehingga kapasitas datanya berada pada urutan magnitudo lebih dari 1 GB. Misalnya, hanya data yang terdeteksi yang berasal dari iOS AM1 Terra dan iOS PM1 Aqua setiap hari berada pada urutan magnitudo lebih dari 1 terabit. Lee dan Guan 2000. Adapun data spasial berlebihan, misalnya sulit diproses karena ukuran besar dan banyaknya atribut data spasial, menyebabkan strong dan processing cost sangat tinggi. Tantangan berupa efisiensi dalam penyimpanan dan analisis. Selanjutnya itu data spasial berdimensi tinggi. Volume data spasial juga meningkatkan dengan cepat tidak hanya berdasarkan intens horizontalnya, tetapi juga atribut vertikalnya. Untuk menggambarkan entitas spasial secara akurat dan lengkap di dunia yang terkomputerisasi. Semakin banyak jenis atribut perlu diamati untuk benar-benar mewakili objek di dunia nyata. Misalnya, jumlah dimensi data yang tinggi membuat analisis lebih rumit. Data spasial punya banyak atribut seperti lokasi, waktu, bentuk, nilai, dan lain-lain. Analisis ialah semakin kompleks karena dimensi tinggi. Solusinya ialah ada reduksi dimensi atau teknik machine learning khusus. Yang ketiga itu data spasial tercemar. Data spasial adalah sumber utama untuk spasial data mining. Kualitas data yang buruk dapat langsung mengakibatkan pengetahuan yang tidak dapat diandalkan, layanan yang inferior, dan pengambilan keputusan yang salah. Si dan Wang 2002. Kesalahan dalam spasial data mining dari berbagai sumber, misalnya yang pertama, ketidaklengkapan. Data observasional diambil sampelnya dari populasi datanya. Yang kedua, perubahan dinamis. Ruang dunia ini selalu berubah. Oleh karena itu, data spasial yang dijelaskan juga berubah setiap saat. Yang ketiga, kebisingan. Data spasial yang memiliki kebisingan akan mempengaruhi akurasi dan keandalan spasial data mining yang dihasilkan. Yang keempat, redundansi data. Data yang sama pada objek yang sama dapat direplikasi jika dikumpulkan lebih dari satu sumber atau disimpan di tempat yang berbeda secara bersamaan. Yang kelima, data jarang. Sejumlah besar entitas spasial tidak terdistribusi secara merata dan tidak mudah diklasifikasikan secara berbeda untuk memanfaatkannya. Selanjutnya ada data spasial yang tidak pasti. Misalnya, ketidakpastian menyebabkan kesulitan dalam representasi pengetahuan yang akurat. Selanjutnya itu membuat sulit mengekspresikan pengetahuan secara pasti. Spasial data mining perlu metode yang toleran terhadap ketidakpastian. Itulah data spasial yang tidak pasti. Selanjutnya kita lanjut yang kelima, perbedaan penambangan.
Spatial data mining digunakan untuk memahami dan menguasai dataset spasial dalam berbagai hierarki kognitif, memungkinkan dataset yang sama, pengguna yang sama dengan perspektif yang berbeda atau pengguna yang berbeda dengan perspektif yang sama. Kemungkinan akan memperoleh hasil yang berbeda dari hasil pengetahuan yang ditemukan. Tetapi, setiap hasil yang berbeda ini memiliki kegunaan yang berbeda di bawah persyaratan tertentu. Di bidang yang berbeda, persyaratan yang berbeda dapat membuat perlu untuk membatasi pengetahuan yang ditemukan dari dataset spasial yang sama. Di bidang yang sama, persyaratan mungkin bersifat hierarkis. Menggunakan data pemantauan tanah longsor sebagai contohnya, seorang pengambil keputusan tingkat tinggi memungkinkan memerlukan pengetahuan yang paling umum untuk memahami keputusan makro tentang seluruh tanah longsor. Seorang pengambil keputusan tingkat menengah mungkin tertarik pada lebih banyak pengetahuan untuk memeriksa dengan cermat deformasi masing-masing. Selanjutnya yaitu masalah untuk mewakili pengetahuan yang ditemukan. Representasi pengetahuan adalah masalah kunci dalam spatial data mining. Pengetahuan yang diperoleh dirangkum untuk disimpulkan dari dataset spasial, kebanyakan dari pengetahuan kualitatif atau kombinasi dari pengetahuan kualitatif dan kuantitatif. Salah satu metode terbaik untuk menggambarkan pengetahuan tersebut ialah bahasa alami atau nilai linguistik yang digunakan untuk mengekspresikan pengetahuan konseptual. Kesulitan tersebut juga menyulitkan untuk menemukan, menilai, dan menginterpretasikan sejumlah besar pengetahuan penting. Terkadang, hal ini mengganggu beberapa pengembangan spasial data mining. Namun, jika kesulitan tersebut dapat diselesaikan dengan wajar, kesalahan dalam pengambilan keputusan menggunakan SDM mungkin dapat dihindari. Selain itu, ketidakpastian spasial dapat mengukur informasi pendukung mungkin mencerminkan tingkat kepercayaan terhadap pengetahuan yang ditemukan. Ketika ketidakpastian dalam proses spasial data mining diabaikan, pengetahuan yang dihasilkan mungkin tidak lengkap ataupun rentan terhadap kesalahan meskipun teknik yang digunakan sudah memadai. Yang terakhir itu kesimpulan. Adapun kesimpulan dari yang saya jelaskan tadi yaitu spesial data mining penting untuk mengekstrak pengetahuan dari data spesial dan menyelesaikan masalah nyata. Yang kedua, spesial data mining sangat penting untuk mengubah data spesial seperti pengetahuan. Yang ketiga, membantu analisis di lingkungan, perkotaan, ekonomi, dan keamanan. Yang keempat, tantangan tetap ada seperti volume, dimensi, noise, dan ketidakpastian. Selanjutnya, SDM ialah kunci pemanfaatan data spasial di era Big Data. Terima kasih. Baiklah, sekian penjelasan dari PPT saya. Saya tutup dengan baca Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.